Hari ini udah lama nih gak ngobrol nih sama Aci Resti, seorang stand up comedian. Bentar lagi mau bikin show. Let's go, Aci, apa kabar? Sehat. Bang Radit gimana? Kenapa kok deg-degan katanya Gak tadi? apa-apa, kan dari dulu juga deg-degan. Kenapa? Gak apa-apa, deg-degan aja. Emang kalau lagi mau ada ke podcast kayak gitu biasanya nggak? Enggak sih ketemu Bang Radit karena udah lama banget. Udah lama kali ya? Udah lama Bang kita gak ketemu. Terakhir ketemu di GBK. Ingat gak? GBK yang mana? Ya kamu yang lupa. Aku ini lagi lari. Terus aku lagi ganti baju. Oh iya sama Arafa ya? Iya, terus tiba-tiba kucuk Bang Radit. Wah nih, Iya. Arafa nih kayaknya bener lagi Iya, Arafa sama Kak Nisa. keluar. Aku lagi sama Nisa habis lari. Iya. Terus ada kamu. Iya. Itu masih ada programnya? Udah gak ada. Apa sih itu? Ngapain sih? Aku sama Arafa tuh kayak coba-coba hal-hal yang orang kaya lakukan. Hah? Oh itu programnya itu? Iya waktu itu. Yang naik kuda bukan sih? Iya naik kuda juga. Terus? Ke naik sepatu roda apa sih? Iya ya naik sepatu roda ya. Orang kaya naik sepatu roda. Iya pokoknya ke tempat-tempat yang kita tuh belum pernah gitu. Oh. Aku belum pernah sih. Apa aja waktu itu? Naik kuda. Susah nggak naik kuda? Sepatu roda. Susah bang. Naiknya aja susah gimana ngendarainnya. Susah lah orang naik kuda kan pakai sepatu roda kan agak licin kan? Bukan enggak. Oh nggak digabung? Enggak Oh nggak digabung. Enggak salah. Kudanya kali yang pakai Kudanya sepatu pakai roda. sepatu roda. Jadi licin. Lebih susah lagi. Ngapain lagi? Terus ngapain ya itu ya? Nembak nggak? Nembak. Iya bener. Bener lagi. Bener. Yang di mana? Senayan itu ya? Blok M bukan? Di Senayan. Jadi kamu megang senapan. Yang tembakan kayak tembakan yang segini nih. Apa sih itu kalau itu namanya? Oh pakai mic podcast. Bukan. Salah terus nih dari tadi. Kayak kalau senapan kayak bareta kan, itu ya, kayak apa sih namanya? Pistol gitu. Pistol ya? yang ini. Pokoknya terus ditutup gitu. Ditutup. Kuping. Dan ternyata ada pelurunya ya. Lah, kamu pikir? Aku pikir angin doang. Karena 2 kali Bang waktu itu sempet yang kan ada tuh itu kan jadi kayak apa ya? Cabang olahraga kan. Yang ada apa? Kalau itu Perbakin ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang perbakin kan yang di Senayan. Yang ada pelurunya. Kalau yang ini beda lagi. Itu beda lagi di aduh Aci aja udah lupa anjir saking udah lama. Pokoknya dia tuh cuman angin, tapi suaranya tetap kenceng. Itu biar ngebiasain nembak aja. Kayaknya atau gimana tuh? Kayaknya iya soalnya jadi dia kayak ada meja-mejanya gitu terus si atletnya ini ya pada latihan di situ setiap hari, hampir setiap hari kayaknya. Berarti yang kamu coba ada naik kuda, sepatu roda, nembak, apalagi panah? Panah belum pernah sih, panah. Terus udah nggak jalan lagi itu? Enggak. Oh terus sama ini makan makanan yang mahal gitu. Apa aja paling mahal apa? Daging yang si apa? Di Bintaro dia tempatnya. Dims the Meat Guy. Iya, The Meat Guy. Kamu pernah. Terus katanya itu dagingnya saking, maksudnya mereka tuh kenapa mahal karena katanya dibusukin dulu gitu ya. Oh dry age. Iya. Sekarang dia buka yang di SCBD. Oh iya tadinya cuma di Bintaro. Iya aku kan suka ke Dims. Aku makan di Bintaro, abis itu dia buka di SCBD. Sekarang dry age-nya dia tuh kita bisa mesen. Jadi misalnya kita mesen daging ke dia, nanti sebulan atau 2 bulan lagi baru kita makan. Nah iya itu. Kata gue kenapa lama amat ya? Laparnya sekarang. Iya. Kayak elah. Laparnya sekarang, makannya masih 2 bulan lagi. Nah kalau yang di SCBD lebih seru lagi karena daging kita bisa dikasih nama. Dikasih nama? Iya. Jadi kamu datang nih, mesen mau dry age 2 bulan katakanlah ya. Oh ya. Terus selama 2 bulan itu daging dikasih nama kita. Misalnya Aci, itu daging dikasih nama Aci. Terus dipajang. Jadi orang lewat ada ngeliat ada daging ada namanya Aci. Dikira daging gua beneran. Iya bener juga sih. Terus ada-ada aja lagi ya orang kaya tuh emang kadang baru bisa dimakan. Iya bisa dimakan. Tapi kamu suka yang di dry age itu? Kan ada beberapa yang gak suka karena terlalu itu kan. Nah kan 2 kali tuh Bang. Jadi syutingnya pertama di rumahnya dia dan di dan di restonya. Nah di rumahnya itu kita dikasih daging punya dia lah gitu. Dagingnya dia di? Bukan. agak ekstrim ya. Agak ekstrim ya. Agak psikopat itu barusan tuh. Terus habis itu nggak dimasak Bang. Jadi
sama dia tuh kayak cuman dipotong, dikasih bumbu-bumbu, terus udah dikasih ke kita. Terus kata gue, lah udah gitu, maksudnya kagak dimasak, dibakar gitu-gitu kan. Ternyata enggak, abis itu udah ya udah deh makan namanya. Ya sebenarnya Aci kan mentah-mentah. Oh itu tartar kalau nggak salah namanya ya. Iya, tapi kan biasanya dicincang kan biasanya. Di kayak di slice kayak. Oh cuma di slice. Kayak bacon gitu. Bukan apa sih namanya tuh yang tipis-tipis banget. Iya, kayak beef bacon ya. Iya kayak gitu-gitulah. Terus abis itu dikasih ke kita, terus cobain. Lah bang, ini nggak dimasak? Enggak. Jadi ini emang udah matang. Dia matang dengan sendirinya. Oh gitu, baru tahu gue. Ada yang kayak gitu. Terus kata gue, yang bener. Ini beneran serius. Iya. Terus Aci makan, enak bang. Oh. Sebenarnya Aci juga kayak, ini beneran nih makan daging mentah anjir. Biasa kan salmon gitu kan. Itu kapan itu? Itu udah lama banget. Aci aja 2 tahun ada? Kayaknya lebih deh. 2 tahunan lah. Karena waktu itu pas aku main kesana kompornya malah lagi rusak. Terus deh. Oh gitu. Enggak. Emang ternyata gue dikerjain aja emang ya. Ternyata dia enak sama kamu aja. Bilang aja bisa kali. Oh tapi ada ya kayak gitu ya, seru juga. Ada, sama dia dikasih kayak garam gitu doang. Habis itu baru deh diajak ke restonya. Dan lumayan mahal ya ternyata ya. Iya mahal, emang mahal. Jutaan itu. Iya. Makan di situ. Sampai waktu itu kayaknya sebulan Aci nggak berak ya. Saking. Karena sayang ya. Sayang sih. Oh terus itu udah program kamu udah nggak ada tuh. Iya. Terus aku lihat YouTube kamu juga. Apa tuh? Temenan sama nasib. Ya temenan sama nasib. Iya. Yang ada bukunya juga kan. Iya. Oh itu gimana sekarang, masih jalan terus? Yang YouTube-nya udah nggak ada, udah bungkus. Lah kenapa? Karena ternyata kita sadar kalau kita bukan YouTuber. Lah maksudnya gimana tuh? Kok bisa? Sebenarnya itu arahan Ko Ernest sih. Ernest bilang, lu pada bikin YouTube nih. Lalu bikin konten dong gitu. Sampai kan 2 kali ganti formasi. Pertama Aci sama Priska baru Segu ya. Segu apa Segu tuh? Segu terus. Berdua sama dia, terus kayak ngundang bintang tamu gitulah gitu. Beberapa waktu itu sempet. Abis itu tiba-tiba kayak kita ganti ini yuk, formasi baru gitu. Terus kayaknya juga Aci nggak cocok tektokannya sama Priska, karena Priska tuh kan kadang kayak ke arah politik, ke dark gitu-gitu komedinya. Sedangkan Aci beda gitu kan. Mau nimpalin juga susah bang, kayak aduh takut gitu kan. Terus ganti Arafah. Bukan. Siapa? Neneng sama Boah. Oh, Neneng Risma sama Boah bertiga. Nah itu kita hampir lumayan banyak lah episodenya. Terus penontonnya juga alhamdulillah banyak. Terus tapi makin kesini kayak mungkin Ko Ernest ini kali ya, juga mau fokusin talent-talentnya buat nulis film, skrip gitu-gitu kali ya. Tapi kan bisa disambi nggak syuting itu? Nah kebetulan pada sibuk juga bang. Oh jadi nggak ketemu jadwalnya. Iya. Bungkus. Iya. Terus apa lagi? Kamu ngapain lagi? Terus udah gini-gini doang. Katanya gara-gara ada kesibukan lain. Iya, karena ini sih namanya, kalau aku mah sebenarnya yang paling kosong kayaknya. Jadinya kayak ya udah ngikut aja. Juga kata Ko Ernest kayak ya kayaknya kita bukan YouTuber gitu, karena kita udah cari maksudnya coba beberapa bentuk formula gitu-gitulah, kayak ngundang bintang tamu, terus kita bertiga doang ngobrol, terus ya akhirnya kayaknya kita nggak bisa deh gitu. Karena yang Ernest juga bungkus juga tuh ya. Iya akhirnya semua. Yang apa tuh ya namanya? Inframe ya. Akhirnya semuanya? Semua program di YouTube-nya HH Corp itu udah bungkus. Oh ya? Kecuali kalau misalkan ada promo-promo, misalkan filmnya Kokoh. Dia tayang lagi tuh yang Inframe. Gitu. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali doang gitu. Karena susah juga ya kayaknya ya maintain-nya ya. Iya susah. Tapi Ardit kayaknya rame di TikTok di mana? Oh iya gitu. Ardit sama Bang Ajis. Oh yang Ampat. Itu juga seru tuh. Itu di luar HH. Oh itu dia kerja sendiri tuh. Termasuk yang konten-konten dia, konten Ardit yang di TikTok, IG iya. itu sendiri. Oh I see. Nah kamu mau bikin show? Iya. Apa show-nya? Namanya Temenan sama Nasib. Sama lagi karena itu kan dari buku kan bang. Buku Temenan sama Nasib. Terus makanya kenapa
si podcast sebenarnya gini, alurnya nih ya, dari buku itu Ko Ernest tuh kayak menjanjikan ke Aci lah, kayak nanti kita bikin series atau filmnya ya Ci gitu. Dari buku. Okay. Dari kisah pengalaman aku kan di buku itu. Terus tapi sambil biar hype-nya nggak hilang, kita gimana kalau bikin podcast dulu. Gitu, bikin podcast 2 kali, terus tiba-tiba juga nggak hype ya. Karena niatnya mau jadi hype malah nurunin hype. Iya. Lah kata gue malah bungkus. Tunggu. Tapi ini buku dulu. Buku dulu awalnya. Oh, ya dia nerbitin apa? Buku Nek ya. Oh iya. Aku baru ketemu Vial tadi barusan. Oh iya. Bang Radit Radit mau nulis lagi. Lagi mau nulis lagi. Keren banget. Lagi mau. Oke, berarti kamu sama Vial juga kan waktu itu kan? Iya, sama Vial sama Barkah ya. Oh, sama Barkah editornya. Awalnya memang kamu emang mau nulis. Awalnya pas setelah keluar Suca itu kan udah ditawarin kan, Ci nulis buku yuk gitu. Sama Vial. Sama almarhum Mas Agus dulu. Oh, Media Kita. Iya. Media Kita. Tapi kan sekarang udah menyatu kan katanya. Iya, kan itu satu grup sih. Iya. Terus ya Ci kayak aduh nulis apa lagi ya, bingung gitu, sampai akhirnya baru bisa rampung di 2020-an kayaknya. Waktu itu buku Si Temenan Sama Nasib itu. Oke, itu kamu belajar nulis bukunya dari bukunya Bang Bene, Bang Radit gitu-gitu yang storytelling gitu kan. Kayak Ko Ernest juga yang ngenes tuh. Iya, jadi kamu bikin esai pendek gitu kan, kisah nyata gitu kan. Oke. Sama-sama kayak nulis stand up juga sih Bang, kayak premisnya apa nih. Iya. Itu kamu ngumpulin berapa cerita satu buku Temenan Sama Nasib ini? Lebih dari 12 kali. 15 gitu 15 kan. untuk satu buku. Untuk satu buku. Kayaknya. Nah, problem buku sekarang tuh sama nulis buku yang kayak gitu. Dari dulu aku nulisnya kayak gitu tuh. Esai-esai pendek tuh. Kayak pengalaman sehari-hari kan, dari Kambing Jantan ke belakang tuh sampai Cinta Berontak dan lain-lain. Lama-lama aku ngerasa bahwa oke nih gue nulis keseharian gue nih gitu kan. Tapi pas aku nulis sekarang ini nih, yang kalau nulis esai pribadi ya, ngerasa kayak mendingan buat stand up. Nah itu Aci juga sayang di situnya Bang. Iya kan? Sebenarnya di show nanti itu masih ada hubungannya sama si buku Temenan Sama Nasib ini. Karena ya emang ceritanya kan menceritakan temenan sama nasib gitu. Maksudnya kisah-kisah nasib Aci yang waktu itu sebenarnya kalau Aci bawain stand up, kayaknya mental Aci belum siap Bang. Karena terlalu dekat. Belum bisa berdamai. Belum terlalu bisa berdamai. Sebenarnya udah berdamai, cuman kayak aduh ini ngelucuinnya gimana ya gitu. Karena kan kalau kita ceritain di panggung, kalau nggak ada punchline-nya kayak orang jadinya kasihan ke gue nggak mau kayak gitu. Oh, make sense sih. Artinya kalau kamu lagi pengen curhat aja, tapi di atas panggung, gue kan mau nonton stand up gitu ya, bukan ngelihat lo curhat gitu kan. Makanya waktu itu nulisnya jadi buku. Ya lumayan deep lah gitu, maksudnya nyeritain tentang keluarga, terus nasib-nasib yang Aci dulu alami gitu, kayak hidup susah gitu-gitu. Apa yang paling susah untuk kamu berdamaikan tapi sekarang sudah bisa yang di buku itu? Yang soal ditinggal bapak sih, maksudnya kayak sempet jadi yatim. Oh, sempat ditinggal papa dulu. Iya. Maksudnya artinya papa pergi dari rumah, bokap pergi dari rumah atau gimana maksudnya? Iya, pergi dari rumah. Iya, karena ada masalah keluarga, terus jadinya di rumah tuh bertiga doang, Aci, mama sama abang. Oke, bertiga. Umur berapa kamu? SD kali ya. Oh, SD. Iya benar SD, karena waktu SMP tuh gue sempet kayak iri gitu ngelihat teman-teman dianterin sama bapaknya ke sekolah gitu-gitu, kayak anjir gue dulu pernah gitu. Sekarang bapak gue nggak tahu di mana gitu. Tapi papa tuh perginya tuh artinya dia nggak ngasih tahu keberadaan dia. Ngasih tahu, cuman nggak ada di rumah aja, kita sering kadang ketemu tetap. Cuman karena situasinya waktu itu kayak diusir gitu kan sama mama, karena dia ya gitu dah. Ya ada masalah lah ya. Terus habis itu ya jadinya kita ketemu di luar gitu. Kadang diem-diem, misalkan
mama nggak tahu gitu. Karena mama suka nggak ngebolehin. Iya. Pada saat itu. Iya. Kayak. Jadi SD udah ngumpet-ngumpet gitu. Ngumpet-ngumpet. Ya artinya menyusun rencana ketemu bokap gitu. Oh iya. Biasanya kadang kayak di rumah temennya gitu-gitu. Di rumah temen. Tetangga lah, masih nggak jauh gitu di rumahnya. Oh mau ke rumah tetangga nih, tapi nggak tahu ada bokap di situ. Iya. Oke. Tapi sekarang udah balik lagi ke rumah. Iya makanya bisa diceritain. Karena iya ternyata waktunya segitu gitu. Oke. Itu suka mancing bukan sih? Itu kan yang kamu ceritain kan, suka mancing dia kan. Oke. Nah, jadi ketika dia hidup di kolam, apakah? Hah? Enggak. Bukan dia. Bukan. Sama mau pencair dong dia. Mancing. Oke, tapi udah berdamai berarti. Udah. Nah ini bisa dilucuin sekarang. Bisa harusnya. Dulu itu pas kamu nulis masih nggak bisa. Masih kayak, aduh ini orang bakalan terima nggak ya? Karena gini Bang, Aci tuh nggak pernah cerita kadang sama orang soal masalah, apalagi masalahnya yang besar gitu. Karena takut ganggu gitu, takut kayak dibandingin malah kayak lu mah masih mending kayak gitu. Oke. Padahal kan nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh sih, apa ya, kayak nggak perlu kita pikirin. Nggak perlu dibandingin nggak sih, cukup lu dengerin gitu. Makanya Ci nulis buku, udah aman. Terserah deh apa namanya. Reaksi lo pas baca gimana kan gue nggak ngeliat gitu. Iya. Kalau langsung tuh kayak aduh gitu takut. Nah itu jadi salah satu pikiran Aci juga sih, kayak misalkan kalau dijadiin materi stand up kan gue ngomong di depan orang. Terus kalau orangnya bete dengerin cerita itu gimana ya gitu. Tapi pas si nulis buku, bokap masih nggak ada, masih pergi. Udah balik. Makanya kan jadi materi stand up juga, yang maksudnya ya dia Aci bahas juga kayak dia sering mancing gitu karena sudah bareng lagi tinggalnya. Dan itu ketemunya lagi pas udah gede gitu Bang. Maksudnya Acinya udah mulai dewasa lah. Jadi kayak canggung gitu di rumah. Oh ya? Iya. Pernah waktu itu kayak kayak ketemu kayak orang ketemu di stasiun gitu kayak iya. Terus kamu kayak ada korek ya? Enggak gitu ya. Ketemu di stasiun. Minjem korek. Tapi maksudnya di rumah pun juga jadi enggak ini. Ya di rumah waktu awal-awal tuh sempet yang nggak ngobrol gitu, maksudnya ya misalkan Aci beli makan naro doang gitu, nggak ada komunikasi. Gimana sih? Jadi kamu beliin makanan buat dia tapi? Iya maksudnya kan uangnya dari dia tetap, karena kan aku belum kerja kan waktu itu. Terus naro aja di meja kayak nih ya gitu. Oh terus bokap datang dia ngeliat. Gitu enggak? Kenapa kayak hewan peliharaan ya? Nunggu gelap. Nunggu lampu mati. Enggak, cuman gimana caranya? Ini karena kamu udah nulis ini kan berarti, dan kamu jadi materi juga ya. Iya. Coba aku penasaran soal ininya. Gimana caranya seorang ayah nih udah lama nggak balik ke rumah? Karena kan waktu itu ribut kali ya sama mama ya. Pas baliknya lagi tuh gimana gitu? Maksudnya itu pasti apa deh, bawa koper, mulai hari ini saya ngerti gak? Iya kan? Itu kan aneh banget. Iya. Ngebayangin loh, lu bertahun-tahun udah gak di rumah ini. Terus apa dirapatin dulu kayak besok ada yang beda loh gitu. Katanya nyokap misalnya besok ada yang seru nih gitu. Apa gimana cara baliknya? Jadi baliknya itu ketika mama meninggal. Oh, innalillahi, gue malah nggak tahu. Aku malah nggak tahu. Iya, mama kan udah meninggal kan meninggal waktu itu 2012. Oke. Bareng Mama Loren, Bang. Nggak apa-apa ketawa coba. Jadi kan waktu gue baru nggak enak tadi. Habis memikirin ada rapat keluarga, nggak tahu ibunya meninggal, dia nambahin. Oke, terus. Jadi meninggalnya 2012. Oke, 2012 meninggal. Baru Mama Loren, tapi di tempatnya terpisah dong. Iya. Ya, lalu. Kan waktu itu 2012 Mama Loren pernah bilang kan, katanya tahun ini bakalan ada kiamat. Terus emak gue ngomentarin, kata dia, alah kiamat, ntar juga lu yang mati. Dia berdua yang mati. Oke. Gitu Bang. Jadi untungnya tuh waktu itu gue nggak ikut komentarin sih, jadi kayak enggak, masih di sini. Oh iya, masih aman nih. Tapi ini ya maksudnya
Itu salah satu jokes gue. Iya. Ya orang ngerti lah. Iya, Nah terus udah nih mama nggak ada lah ya. Mama nggak ada. Terus meninggal, terus Aci waktu itu kondisinya lagi sendirian, abang lagi kerja kayaknya. Terus gue sedih kan, kayak nelpon bapak, nangis-nangis, pak mama meninggal gitu. Terus Aci sendirian, gue bilang gitu. Padahal banyak orang di depan gitu kan. Terus kata dia, masa sendirian sih, nggak ada orang emangnya? Enggak, maksudnya gue jadinya nanti sendirian gitu. Dia salah. Dia pikir rumah duka. Iya. Rumah duka kan ramai. Iya. Masa sendirian Terus sih? habis itu akhirnya pas udah ya mama udah meninggal, terus akhirnya bapak tuh balik lagi ke rumah, ya nggak bawa koper sih, bawa tas doang waktu itu. Sama naik Vespa ya. Terus habis itu parkir di mana nih? Gitu. Iya. Parkir depan rumah. Susah ya kan, banyak orang pada ngelayat. Terus habis itu ya Aci bilang gitu, karena waktu itu juga posisinya abang Aci tuh kerja di luar kota, jadi Aci di rumah jadinya sendirian bang. Oh, terus papa kasihan. Jadinya dia pulang pergi ke rumah istrinya yang Ono. Oh, udah nikah lagi. Udah, terus kayak ya pokoknya pulang pergi lah gitu. Maksudnya berusaha untuk adil ya kan, membagi waktunya ke yang ini sama yang Ono gitu. Kan keluarga dua nih. Keluarga dua. Terus abis itu ya jadinya tinggal bareng lagi, karena bapak tuh kerjaannya kebanyakan di Jakarta, maksudnya di Tangerang. Terus yang keluarga di sana anaknya bikin buku juga. Jadi saingan sama gua dong. Gantian. Jadinya tapi temenan sama si POV adeknya. Iya, POV keluarga lain. Iya, keluarga. Tapi di hubungan aman kan? Akrab kan sama yang satu sama lagi yang ya? Ona juga akrab-akrab aja ya, karena Acinya udah berdamai gitu kayak. Iya. Capek lah kalau Iya, capek aneh ribut-ribut, canggung-canggungan gitu, capek juga ya. Mending udah diketawain aja. Iya. Nah, berarti materi stand up-nya ada soal ini. Ada banget soal bapak. Soal bapak, terus soal apa lagi tuh? Soal Kakak. nasib-nasib ya abang yang sempat kena masalah juga. Kenapa abang-abang? Adalah kemarin tuh dia kayak nabrak ini pesawat, terus yang karena ini beneran. Jadi abang gua tuh kerja di ini bang, di catering pesawat gitu. Jadi dia yang bawa waktu makanan. itu dia bawa makanan kayak kan masuk pakai forklift gitu ya, apa sih namanya? Gitu. Ya. Tes nabrak gitu, nggak dia nabrak pesawat pakai forklift. Terus satu kan per tim gitu kan katanya kerjanya, terus ya jadinya satu tim gantilah gitu. Terus karena dia nggak ada duit ya aku gitu. Oh, artinya kena PHK gitu maksudnya? Kalau nggak ganti rugi dipecat. Dipecat. Iya. Which is dia dipecat. Iya. Jadi kamu yang harus jadi tulang punggung nih. Selama itu. Iya. Oke. Terus kayak ya itu akan diceritain nanti. Iya. Nanti di show kamu akan berkeluh kesah soal itu kan? Iya. Karena punya abang di usia produktif. Iya. Di rumah. Di rumah yang dimana malah bapak gua aja kerja gitu. Oke. Tapi sampai sekarang abang kamu masih belum kerja, masih nyari? Udah dapet kerja kayaknya ya. Tapi masa-masa itu yang mau diceritain. Iya. Seru banget ya. Iya. Seru. Karena kamu kayak personal sekali ya di show yang ini ya. Iya, cukup sih. Nah, terus Aja kan bikin lagu juga kan. Oh, tahu. Kayak aku pernah lihat kamu main gitar di balkon apa di mana ya? Iya. Pokoknya di. Itu siapa, Bang? Enggak kan. Oh, tapi Jason Ranti. Oh, iya. Kamu cover lagunya Jason Ranti ya? Iya. Iya. Itu loh. Tapi ini ada lagu sendiri nih. Udah punya 3. Sebenarnya ini lagi jalan bikin mini album kan. Karena biar pas special show sekalian tuh dia keluar gitu. Artinya di panggung mau main musik juga atau? Kita lihat saja nanti. Oh gitu. Iya. Tapi masih dipikirin. Oh, intinya ini show stand up lah. Show stand up pasti. Dan ternyata bertepatan juga Aci udah 10 tahun stand up gitu. Jadi kayak lagunya bikinnya gimana? Cara bikinnya? Kenapa tadi Aci bilang masih berkaitan sama lagu? Karena lagunya juga sangat personal gitu Bang. Ceritanya tentang ya nasib Aci gitu. Kemarin itu yang pertama kali rilis itu enggak sih, yang kedua lah, single kedua itu Ujung Titik 3.
Nah, itu titik di mana Aci benar-benar udah benar-benar berdamai banget sama hal-hal yang di belakang lah gitu. Enak ini. Ujung titik 3 itu lagu buat bapak. Titik 3 tuh kayak lagi chat terus apa? Ujungnya gitu titiknya 3, iya. Iya gitu. Apa artinya? Maksudnya apa yang dibahas di? Yang Aci ceritain di situ lagunya kayak ya Aci mengenang masa-masa Aci dulu sama bapak. Oke. Waktu kecil tuh Aci deketnya sama bapak malah nggak sama mama. Terus sampai akhirnya nulis lirik itu karena Aci tuh takut banget. Kan Aci udah kehilangan mama nih. Maksudnya udah tahu gitu rasanya tuh kayak ternyata begini rasanya ditinggal orang tua gitu kan. Terus masih ada nih satu. Jadi kayak aduh masih ada nih satu. Iya maksudnya kayak aduh ntar gue bakalan ngerasain itu lagi nih. Tapi Aci mikir lagi. Iya. Terus Aci mikir lagi kayak tapi kan kita umur gak ada yang tahu ya. Gimana kalau malah gue duluan gitu. Jadi kayak ya ntar bapak gue yang ngerasain kayak gitu. Iya. Nah itu cukup personal juga. Tapi ternyata relate juga ya sama orang-orang. Oh iyalah. Aku semenjak punya anak aku jadi mikirin kesehatan kan. Iya. Kayak makan mulai bener, terus jalan kaki, olahraga hampir tiap hari. Karena yang ngebayangin pengen lebih lama ngelihat anak-anak sih. Iya Bang. Itu kebayang sih. Tapi masalahnya anakku kayaknya nggak mikir kayak kamu sih. Aduh gue kemarin nonton aja. Gue ngefans sama Aca bang. Oh ya kamu kemarin nonton cerita si aku kan. Nonton itu ya. Dan itu Aci maksudnya jadi kayak terinspirasi gitu. Kan Aci baru pertama kali nih bang special show. Ini kamu baru pertama kali. Terus kayak takut kan. Takut kayak aduh nanti kalau ngeblank gimana gitu. Gitu-gitulah. Terus kayaknya nggak perlu takut karena kita cuman bercerita gitu. Dari yang kemarin Aci dengerin Bang Radit ya kayak gila keren banget. Jadi kayak dan sekalian cerita gitu curhat pasti kelarnya kayak enak ya Bang. Oh iya, kamu tahu nggak sih Ci? Jadi aku tuh baru nemu format ini tuh dari aku pernah upload SUCRD 2000 berapa 17 kalau nggak salah yang pakai baju putih. Itu pertama kalinya aku memperlakukan panggung itu emang tempat aku cerita ke orang-orang yang memang mau lihat. Jadi kalau dulu ngikutin, kalau pernah lihat aku di komedi cafe itu kan observasi kan. Nah mulai momen itu aku mulai ngerasa kayak gue kayaknya cerita aja deh apa yang pengen gue iniin gitu. Nah aku ingat karena Rian waktu itu ketemu aku terus dia bilang 2018 2017 dia bilang gue habis nonton stand up lo, menurut gue itu stand up yang terbaik yang ya, dari lo yang gue lihat selama berapa yang dari awal lo muncul. Dia bilang gitu. Terus kalau Rian ngomong kayak gitu berarti memang format, padahal aku ngelayanin diri aku bukan lain orang kan. Emang pengen cerita aja. Akhirnya aku dapet. Oke, mulai saat itu kalau aku bikin special show pasti aku perlakuan panggung itu tempat aku bercerita ke orang yang emang mau dengerin. Makanya feel-nya kayak cerita ya. Iya, enak banget. Kemarin tuh Aca sampai bilang ke siapa ya, ini sih keren banget sih, best gitu. Karena kan Aca juga ngikutin kan di YouTube dan itu kan gak tayang di YouTube kan Bang, off air. Dan enak banget kan. Iya. Enak banget tuh Bang Radit tuh kayak yang Aca lihat ya, kayak buset dia jadi diri dia sendiri banget. Iya. Karena kalau YouTube kita nggak tahu siapa yang nonton. Iya. Kalau itu kan orang gitu, ngerti bahwa ini cuma buat gue. Iya. Dan 17 tahun ke atas juga gitu maksudnya. Nah tapi ya itu kadang-kadang ya ada kan nanya, aku mau bikin spesial Bang, harus ngapain ya gitu. Biasanya yang aku bilang adalah lu tuh bikin buat apa dulu. Nah kadang-kadang supaya ada yang bilang gitu, nggak mau ketinggalan dari temen, atau kayaknya udah perlu deh gitu. Nah biasanya kalau faktornya eksternal, kayak kita kurang naruh hati kita di panggung tahu kalau menurutku ya. Jadi kadang-kadang aku bilang kayaknya lu pikirin dulu deh. Lu bikin tuh karena lu pengen atau karena orang lain berharap lu bikin. Iya. Dan akhirnya nulisnya jadi lebih gampang ketika kita tahu emang gue yang pengen di atas panggung itu gitu. Iya ya. Walaupun mungkin misalkan hamin sebulan lah, aduh materi gue apa ya, tapi kan gue udah tahu pengen ngomongin apa gitu. Iya. Jadi kayak nggak terpaksa gitu ya. Bener. Nah, aku tuh orangnya lumayan suka memikirkan yang terburuk.
Jadi aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain yang ngebooking tanggal habis itu baru nulis. Oh gitu. Aku bukan tipe yang kayak gitu karena aku pasti kepikiran kayak anjir gue belum ada. Kalau aku tipe yang emang harus punya materi dulu baru bisa booking tanggal. Iya. Tapi gara-gara itu hampir tiap hari jadi nulis. Iya ya. Ngumpulin cerita aja gitu. Iya. Kebetulan anakku kan suka beraneka ragam kegiatan aneh ya. Aca beli bajunya yang murid Profesor Aksa. Emang tuh anak lumayan ajaib sih. Ini ibunya lagi ke Korea. Oh iya. Ketemu Ji Changgok. Enggak. Udah di sini. Udah. Si Anissa lagi liburan ke Korea sama temennya berdua. Mereka tuh suka liburan sendiri aja. Maksudnya aku suka nggak ikut. Terakhir ke Bangkok, ini ke Korea. Nah jadi anak-anak itu lagi dititipin ke aku. Nah itu pusingnya ampun-ampunan nih dari tadi nih mereka menagih kegiatan pengen masak bareng. Oh gitu. Nah permasalahannya aku nggak bisa masak apa-apa kan. Dari tadi jadi aku lagi mikir anjir gue mau masak apaan gitu. Itu aja tadi yang daging mentahnya si Dims. Ajak ke situ aja bang. Iya, tengah aku telepon Dims ya beli di mana tuh daging tinggal gue gini-gini. Iya. Terus tadi ada soal bapak, ada soal kakak, ini kan keluarga nih. Iya. Yang lain ada soal pacar, cinta. Soal cinta. Ada juga. Ada juga. Cuman ya nggak banyak gitu. Lebih ke nasib-nasib sial yang Aci alamin aja sih. Kayak misalkan setelah jadi stand up komedian gitu-gitu, kayak kenapa gue masih sial ya gitu-gitu. Terus sempet yang ya kayak gini-gini tiba-tiba potong mulet gitu-gitu bakalan. Maksudnya kamu suka banget Indra Jegel apa? Nggak kenapa gitu? Kan Aci tuh nggak tahu ya, mungkin kalau nih Aci nggak pernah ke psikolog bang. Ya oke. Aci nggak pernah ke psikolog. Jadi apapun yang Aci rasain itu kadang Aci lampiasinnya ke materi. Ya. Karena kan ya itu malah jadi kita ketawain lah gitu. Terus atau hal-hal yang Aci lakuin yang Aci suka. Misalkan motoran. Terus kayak Boah tuh ya. Iya, kalau Boah gila dia, lebih jauh. Terus belanja, misalkan beli apa kayak yang beli sesuatu yang impulsif gitu kayak tapi gue kan ini nggak perlu amat ya gitu, akhirnya gue kasih ke orang gitu. Oh tapi menjadi happy kalau udah belanja. Iya. Oke. Terus sama potong atau warna-warnain rambut yang aneh-aneh. Karena? Ya karena happy aja. Karena bukan gue yang kemarin gitu, beda lagi. Ada kebaruan itu, ada rasa baru itu. Karena bosenan sih ya Ci, sama diri sendiri aja bosen anjir. Makanya kadang mau ceritain itu juga tuh yang cinta. Maksudnya kayak kamu orangnya bosenan. Iya. Jadi kalau pacaran sama orang biasanya berapa bulan nih kayak ganti kali ya gitu. Ada rasa bulan? Itu tapi rasanya kalah sama kayak mungkin takut kehilangan. Ya Ci karena dari dulu maksudnya kurang dapet perhatian yang gimana gitu dari keluarga, jadinya kayak takut kehilangan itunya gitu. Walaupun bosen jadinya kayak ya udah kan kita pasti hidup butuh seseorang gitu. Oke. Akhirnya Aci belajar juga dari situ. Makanya kadang ngelampiasinnya ke rambut gitu. Terus kayak kemarin aduh ngapain lagi ya gitu. Akhirnya Ci potong yang aneh-aneh udah pernah. Yang kalau potong yang kayak cowok gitu udah pernah. Dimulet aja gitu. Terus kaget gak orang ngelihat kamu tiba-tiba dari belakang kuping ada rambut tambahan itu? Itu nyambung ya, kirain dari sini tumbuhnya. Aduh lucu banget bang sumpah. Tapi awareness aja sampai shock gitu kan. Karena kan Aci sebenarnya nanya dulu kan ke ya takutnya ada syuting, ada apa gitu, takutnya gimana nggak konti maksudnya. Atau ada tawaran karakter yang nggak bisa kalau mulet gitu. Jadi kan Aci lebih milih duit ya. Iya. Terus akhirnya kata awareness anjir shock gue gitu. Terus banyak tuh lah komennya di video gitu, sampai abang gue juga WhatsApp gue, kata dia
bro keren juga rambut ente gitu. Aneh banget dia WhatsAppnya, goblok dah. Tapi happy nggak gini? Happy. Oh iya. Kayak puas karena tapi, baru. Iya walaupun kayak bangun tidur tuh kayak sebel aja ngeliat muka sendiri, jelek banget bang, sumpah. Tapi kan barunya itu yang seru kan. Seru barunya. Termasuk ini hidung kamu jadi bunga matahari ini. Iya ini ada jerawat. Ditempelin tadi sama Sal Priadi tuh di depan. Sal Priadi. Bunga matahari. Oh oke iya. Ini jerawat, ada jerawat, malu. Iya kayak Eca waktu itu datang ke sini juga. Iya. Ini karena tadi kan Aci kesini naik motor juga biar nggak kena itu sih. Oke. Debu-debu. Tapi berarti kamu dalam kondisi yang bahagia nggak tapi? Sekarang? Iya. Iya. Karena kamu bebas ngelakuin apa yang kamu bikin gitu. Apa yang kamu mau. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ini. Gue seenak gue aja gitu. Sebenarnya ya karena bapak tuh orangnya juga ya terserah anaknya gitu. Yang penting jaga diri lah gitu kan. Nah kemarin itu makanya tadi dia Aji main lah ke rumah. Jadi kan Aji sekarang udah ada rumah kan, alhamdulillah. Beli rumah sendiri. Iya. Wow. Kayak aku pernah ngeliat juga deh fotonya deh. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya benar. Iya. Hebat banget kamu. Alhamdulillah. Merinding gue anjir. Umur berapa kamu beli rumah sendiri? Makanya kan Aci bilang, Aci juga deg-degan ketemu Bang Radit karena kita udah lama banget gak ketemu. Dari yang Aci belajar reksadana sama Bang Radit. Gue bahkan lupa. Terus kapan itu ya? Itu waktu itu sama Arafah di sini ya? Enggak di rumah. Di rumah yang lama ya. Di ruang tamu gue. Kamu penasaran? Kamu beneran beli reksadana nggak? Beneran. Terus buat beli rumah nabungnya di situ? Itu buat kuliah Aci sampai akhirnya udah lulus. Ih merinding gue. Anjir. Gila Ci, serius Ci? Iya. Serius Ci? Serius. Karena Aci tuh nggak bisa. Anjir merinding gue. Nggak bisa nyimpen duit. Gimana sih yang tadinya miskin terus tiba-tiba ada duit? Iya, kamu cerita di rumahku. Iya. Terus kayaknya kok aku ngerasa pendapatannya naik, tapi kok yang nyisa juga sama aja ya kan? Terus nggak ada, misalkan Aci ada mobil, kan ada bendanya gitu. Ini tuh beneran nggak ada gitu waktu itu ya, waktu awal-awal. Ya kayak habis gitu. Kenapa nih gue gitu kan? Terus akhirnya ketemu yang kita podcast itu. Kan awalnya podcast kan. Iya, abis itu selesai kita ngobrol baru kamu curhat tuh soal itu. Terus abis itu bilanglah ke Bang Dipa. Bang Dipa kan juga finansialnya oke. Iya, gitu dia kan emang itu ada sertifikat apa ya? Terus akhirnya Aci juga cerita ke dia, mulailah tuh reksadana yang diajarin Bang Radit juga, diajarin dia. Terus kayak berarti gue harus planning gue ke depan apa ya? Itu sebelum beli rumah tuh Bang. Iya. Jadi kayak Aci ngapain dulu ya? Enak kuliah deh, investasi otak gitu kayak. Terus taruhnya di reksadana itu. Iya. Sebenarnya kalau kamu pakainya dalam 2 tahun, 3 tahun itu tingkat keuntungan dari reksadananya mungkin nggak seberapa tuh, karena cuma berapa persen. Tapi kebiasaan menyisihkannya itu yang kita dapat dari naruh di situ kan. Jadi pokoknya setiap ada job masuk, jadi per bulan tuh Aci Aci batasin lah, nih sebulan Aci harus segini aja, sisanya ke situ semua. Ke reksadana semua. Tahu-tahu mau dipakai ada gitu. Nah tahu-tahu jadi pas kuliah itu nggak Aci ambil Bang. Oke. Pas kuliah itu nggak Aci ambil, Aci dari uang kerja, dari uang kerjaan. Sampai akhirnya udah lulus itu duit masih ada. Dengan yang Aci maksudnya Aci hitung-hitung itu tuh ya buat sampai lulus lah gitu. Takutnya Aci amit-amit nggak ada kerjaan gitu-gitu kan. Yeah. Terus abis itu udah tuh lah gue lulus uangnya masih ada. Ngapain lagi ya gitu, kayak akhirnya beli rumah dari situ DP-nya. Wah luar biasa Ci. Alhamdulillah Bang Radit, makasih ya. Gokil Ci. Sumpah gue pengen nangis tapi gue gak punya hati kan. Jadi gak apa-apa Bang, anak lu aja lu. Ini materi. Tapi ya jadi akhirnya kamu beli rumah sendiri. Berarti udah tinggal sendiri. Oh iya, terus kemarin sempat main ke rumah. Jadi bapak nempatin rumah mama yang di Tangerang kan. Ya dia bolak-balik juga lah gitu. Terus yang kita ngobrol terus baru dari sekian lama
baru kali itu dia nasehatin Aci bang. Si bokap ini. Kata dia kalau bisa, kalau di media tuh jangan bawa-bawa tulang punggung keluarga, kata dia gitu. Dia bilang, terus ya gue langsung kayak deg gitu kayak, aduh kenapa nih gue salah. Sebenarnya Aci tuh nggak keberatan gitu jadi tulang punggung keluarga karena ya udah kalau bukan buat keluarga buat siapa lagi gitu gitu kan. Terus cuman Aci mikirnya jadi kayak kalau bapak tuh bilangnya gini kemarin, jangan takutnya ria gitu dia bilang. Takutnya ria dia bilang gitu. Terus ya kalau bisa kata dia gitu. Ternyata ini kita bahas juga Pak, sorry Pak ya. Gak mungkin ya mungkin ada ininya juga kali, ada pertanyaan juga. Apakah kamu sampai sekarang masih jadi tulang punggung yang gitu-gitu kali. Orang nanya ke dia, jangan-jangan kan nanya ke bokap gitu. Kan. Kayaknya mungkin nyampe ke dia langsung gitu. Selain mungkin dari, tapi seingat Aci tuh nggak pernah ngebahas jadi maksudnya gue nih lihat nih gue nih jadi tulang punggung keluarga nih gitu deh kayaknya. Aci nggak. Karena yang kita lihat intensinya juga Aci punya niat apa dengan ngomong tulang punggung keluarga. Kamu juga nggak berniat untuk merendahkan bokap, kamu juga nggak berniat untuk mengeluh bahwa gue nggak mau, sebenarnya nggak gitu kan. Emang cerita aja. Dan seingat Aci yang tulang punggung keluarga itu paling Aci jadiin materi stand up yang off air. Maksudnya orang-orang tuh maksudnya di media tuh nggak ada lah pasti. Jadi kayaknya mungkin karena pertanyaan-pertanyaan mungkin ada yang nyampe kali ya. Karena Aci selama ini juga maksudnya udah benar-benar ikhlas banget bang, maksudnya enggak yang dan tidak berasal dari niat yang buruk aja kan sebenarnya, bukan dari rasa sakit hati atau apapun. Tapi di stand up nanti yang ini bokap datang nggak? Nggak usah lah. Nggak. Udah kita ngomongin aja ya gitu ya. Nggak usah. Tapi pasti Aci izin lah, maksudnya Aci bakalan bikin stand up ini, show nanti gitu. Ngomongin ini bakalan ngomongin keluarga kan. Bapak juga sempet Aci kasih tahu, maksudnya Aci bikin buku ya, bukunya isinya ini. Baca nggak doi? Baca yang lagu aja yang buat dia dengerin. Dan dia karena Aci WhatsApp kan, Pak Aci bikin lagu buat bapak gitu. Terus siapa yang bikin? Lah Aci yang bikin. Di WA kan ya. Di WA. Terus udah coba dengerin dulu gitu. Terus dia balasnya jempol doang. Udah segitu doang bang komunikasinya. Iya. Jadi kayak tapi udah. Orang tua zaman dulu gitu tahu. Iya nggak sih? Kayaknya kenapa ya? Nah nggak tahu, maksudnya Aci tuh makanya pengennya tuh yang nggak pernah dapet apresiasi yang berupa omongan gitu. Ya mungkin dia senang dalam hati tapi nggak diungkapin gitu. Makanya kenapa sekarang tuh Aci lebih pengen kayak ngobrol gitu, karena kita kayaknya waktunya udah makin dikit nih gitu. Iya bener lagi tuh. Iya bener. Jadi kayak kamu ngomong itu kan jadi kepikiran. Nanti aku ngobrol sama bapak kamu ya? Iya. Bukan. Sama kayak Boah juga nih, dia pengen ini ya nama bapak gua. Pengen minjem bapak gua gara-gara si Boah nggak punya foto bapaknya. Oh iya? Iya, kasihan dia. Boah nggak punya foto bapaknya? Nggak punya. Artinya bapaknya apa, meninggal kah? Bapaknya meninggal. Dia nggak punya foto bapaknya. Iya. Karena dulu dia susah juga sama kayak Aci. Nggak punya handphone mungkin buat foto. Tapi semua itu tuh jadi amunisi kamu ya. Artinya kayak kalau kamu nggak punya masa lalu yang kayak gini, mungkin kamu nggak jadi kayak sekarang kan. Artinya kan ya itu aspek yang bisa kita syukurin juga kali ya. Iya. Bagian itunya. Aku bahkan berterima kasih gitu sama bapak gitu, karena kalau dia nggak kayak gitu ya Aci jadinya nggak belajar, nggak dewasa sendiri. Mungkin bakalan jadi anak yang manja terus gitu-gitu. Iya. Di buku juga maksudnya Aci ya ngomongin tentang masalah itu, tapi di belakang tuh Aci bilang setiap orang pasti punya masa lalu, punya kesalahan, pernah bikin salah. Ya mungkin bapak gue waktu itu lagi sial aja gitu, dan nggak bisa menang sama egonya waktu itu, jadinya dia bikin kesalahan sampai akhirnya yang nanggung anak-anaknya gitu. Terus ya jadi tapi untungnya Acinya jadi kayak gini gitu.
Iya, maksudnya cara kamu ngerespon itu Iya. dengan yang baik lah gitu kan. Jadi ada satu cerita soal stand up comedian. Dulu dia suka cerita soal masa-masa susahnya dia dan lain-lainnya. Terus suatu hari dia jadi sukses gara-gara itu kan. Sukses gara-gara itu, dia jadi nggak bisa nulis lagi. Terus itu. dia bayar orang untuk keliling-keliling daerah rumahnya dia untuk bawain dia cerita, karena dia udah nggak bisa dapat lagi. Nah tapi pas dibawain dia jadi beda kan. Iya. Kamu Jadi ngerasain beda. itu ya? Setelah sukses ada perubahan gak? Ada. Nah, bukan setelah sukses sih Bang, lebih tepatnya karena direndahin mah tetap kadang ada aja yang rendahin gitu kan. Tetap sebel juga gitu. Lebih ke berdamai karena kita saking udah berdamainya sama hal itu. Jadi kadang ya udahlah nggak usah diomongin gitu, nggak usah dijadiin materi. Kayak yang abang gua aja misalnya nabrak pesawat. Terus tadinya itu benci banget, maksudnya kayak lu bukan sih nabrak pesawat gitu ya? Iya, udah kayak gitu kan? Lu ngapain gitu, apa sih, kan lu punya otak gitu, kayak sebelnya. Tapi lama-lama itu udah berdamai sampai akhirnya makin kesini kayak kalau misalkan ada dapet apa info misalnya dari rumah kayak Ci ini kayak gini, ya udah kayak flat. Jadinya Ci nggak bisa ada emosi terhadap itu Bang. Nggak bisa gelisah lagi? Nggak bisa. Hah? Gara-gara udah mencapai puncaknya kali? Iya. Sampai akhirnya kepepet stand up fest kan, harus bikin materi. Terus habis itu kayak ya lu ceritain aja Bang, lu nggak bisa, gue udah bener-bener kalau gue ceritain guanya jadi gimana gitu, kayak aneh. Aneh tuh karena udah nggak punya sikap ke kejadian itu. Kayak emosinya tuh udah kayak nggak ada, nggak bisa, nggak senang juga, nggak sedih juga, nggak kesel juga. Ya udah, emang kalau misalkan kesel nih, aduh kesel banget nih gue bayarin utang yang bukan tanggung jawab gue gitu. Terus tapi dia masih abang gue gitu, kayak rasanya tuh terjebak di situ. Tapi alhamdulillahnya makin kesini ya bisa lagi karena nggak usah jadi baik-baik banget lah jadi orang. Maksudnya ya? Kagak usah jadi orang baik banget lah. Maksudnya gini, ada levelnya Bang. Jadi orang tapi itu baik. premis yang bagus. Iya, jadi orang baik tuh ada levelnya lah. Betul. Lu bukan, capek ya? Iya, lu bukan ibu peri, bukan. Aci belajar jahat. Iya. Iya. Itu premis ya. Belajar jahat, belajar nakal, iya. Udah ugal-ugalan lagi kayak lu yang dulu gitu. Jangan so dewasa lu anjing gitu. Kagak usah. Iya. Karena Aci ngeliat untungnya ngeliat Boah lagi sih. Maksudnya Boah tuh Aci yang dulu gitu. Artinya? Boah yang sekarang tuh Aci yang dulu, yang wah dia ngomong apa aja terserah kan, nyetak-nyetuk apa gitu. Terus dia juga mau berperilaku kayak gimana juga. Main Bumble. Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya dia sangat bebas kan. Motoran jauh kemana-mana. Itu tuh kayak ngeliat Aci yang dulu. Nah gue tuh harus kayak dia lagi. Nggak boleh ya ya umur aja dewasa mah, tapi tetap still kids gitu. Kayak apa still kids kayak tetap anak kecil. Masih anak-anak. Iya, kayak tolol aja lah gitu jadi orang. Iya. Karena beban tanggung jawab itu capek juga buat kamu kali ya. Iya. Kayak lama-lama anak juga. Iya. Lu pada expect gue jadi orang dewasa. Lu nggak tahu apa gue masih pengen main juga gitu kali ya. Iya. Kayaknya gue nggak boleh nunjukin itu dah. Tetap tolol aja di Instagram juga tolol. Maksudnya biar orang-orang kayak mikirnya Haci mah masih kecil gitu. Tapi yang nanti di show kamu akan bahas ini juga. Iya. Okay. Iya. Tapi yang kalau misalkan soal yang si jadi orang baik itu kayaknya mungkin di tahun depannya Aci mau bikin lagi. Jadi Aci udah ada premis soal ini. Iya. Berarti nanti penampilannya 1 jam. Kurang lebih 1 jam. 1 jam terus ditambah ada sesuatu. Yang belum bisa diceritain juga. Terus openernya Wahuy Jakbar. Wahuy baru ketemu juga kemarin. Sama Yono Bakri. Yono Bakri. Iya. Yono Bakri. Terus lokasinya di Gedung Kesenian Jakarta. GKJ. Tempatnya Soleh juga ya? Iya. Itu emang enak sih. Iya. Harga tiketnya sekitar 200 sampai 400 ribu. Jadi nanti mungkin kayak ada bundling gitu sama bukunya Bang. Jadi ada kalau beli bukunya dapat tiket juga. Dapat tiket, iya. Atau nanti ya
ada VIP atau apalah gitu-gitu. Ya, itu masih mungkin dipikirin lah ya. Bisa ada bundling. Tapi udah mulai jualan belum? Ini ya Oktober ya. November aku jualan. November tanggal? Belum tahu tapi November Pokoknya nanti. November. Di Instagram aku atau di HH Corp. Tungguin aja infonya di HH Corp atau di Instagramnya Aci Resti. Acaranya di GKJ tanggal 18 Januari 18 Januari 2025. 18 Januari nanti ada shownya Aci. Tiket 200 sampai 400, bisa banding sama bukunya juga. Ya. Nah, kalau yang pernah baca bukunya, berarti ini materi beda dong dari buku kan? Beda. Oh, beda. Oke. Tapi premisnya sama. Oke, keresahannya sama lah ya. Yang tidak lucu di buku itu akan jadi lucu. Oke, intinya kalau orang pernah beli bukunya atau udah baca bukunya, ini ekstranya lah. Iya. Ini penambahan dari hal-hal yang akhirnya kamu bisa ceritain. Iya. Oh, jadi orang yang baca bukunya masih nyambung lah gitu ya? Masih nyambung. Juga ada yang nggak ada di buku juga sih. Oke, karena materi-materi baru. Iya. Wah, seru banget Ci. Gimana kamu menghadapi Januari ini? Udah deg-degan dari sekarang? Udah deg-degan. Latihan-latihan. Persiapan materi. Ya premis-premisnya kan sebenarnya kenapa Aci akhirnya memutuskan oke, mau berani gitu. Karena Aci udah punya tabungan materinya lah gitu. Karena dari kemarin-kemarin itu ya kalau misalkan ada tawaran stand up gitu nggak pernah Aci bawain. Jadi itu bener-bener Aci simpen aja karena emang diniatin buat special show karena setupnya panjang bang. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau selain di show di acara sendiri. Iya. Karena kamu udah keburu 10 menit padahal ini baru ujung doang nih gitu. Akhirnya make sense sih. Terus materi udah tinggal di open mic-in aja. Besok juga kan jadi openernya Kang Soleh, bakalan mungkin nyoba di situ. Ih, seru banget. Seru banget. Kemarin ada Bintang Emon juga nyobain materinya. Iya, Ci nonton juga. Di show aku kan. Karena dia mau ada show sama Rian kalau temenan sama Nasib, bisa cek di IG-nya Aci atau di HH Corp ya. Terima kasih Thank you Bang semua. Radit. Terima kasih guys.